Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wafiqni amalan salihan maqbula waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Dan alhamdulillah semuanya masuk ya. Kabarnya tadi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, bentar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mungkin masih ingat pelajaran yang hari kemarin tentang apa? Tentang akhlak tercela. Nah, apa saja akhlak tercela itu anak-anak? Nah, akhlak tercela apa? Misalnya apa kemarin? Marah, fasik, lalu murtad. Nah, sudah tahu pembelajaran hari ini tentang apa? Nah, untuk hari ini pembelajarannya tentang murtad. Nah, apa itu murtad? Akan dijelaskan oleh Ibu Linda yang selanjutnya. Baiklah, di sini kita akan belajar apa itu murtad. Nah, di sini akan Ibu buatkan sebuah peta konsep tentang apa itu tentang murtad ya. Baik, murtad pengertian dari sifat murtad itu apa? Larangan dari sifat murtad, akibat, cara menghindari. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sifat murtad? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Ya. Pengertian dari sifat murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Secara bahasa, pengertian dari sifat murtad itu yaitu keluar dari agama Islam. Secara bahasa, secara istilah, murtad adalah keluar dari agama Islam kemudian masuk ke agama lain sehingga orang tersebut disebut orang kafir. Di sini ada yang tahu larangan dari sifat murtad itu tercantum di mana? Di hadis apa di Al-Qur'an? Ada yang tahu? Tidak tahu. Baik. Larangan dari sifat murtad itu tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Quran surat Al-Maidah itu kan banyak sekali. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu banyak sekali membahas tentang banyak sekali, dimulai dari diharamkannya atas kamu tentang makan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Nah, di sini larangan sifat murtad itu kan dijelaskan dalam Quran
surat Al-Maidah ayat 3, tapi tidak spesifik ayat 3 langsung, tapi di potongan terakhir surat Al-Maidah. Ada yang tahu bunyi Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang larangan kita untuk murtad? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik, di sini saya akan jelaskan. Saya akan mencoba membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang larangan kita untuk bersifat murtad. Didengarkan ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Ada yang tahu arti dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang murtad itu? Tidak tahu ya. Baik, saya akan membacakan arti dari Quran Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang larangan dari murtad itu. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku rela bagimu Islam sebagai agamamu. Di sini maksudnya dari kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu kan artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Dinakum itu kan artinya agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmat untukmu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi kenapa kita dilarang untuk murtad? Karena dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu sudah dijelaskan bahwa aku rela bagimu Islam sebagai agamamu. Berarti Islam itu sebagai agama penutup, agama terbaik dan agama terakhir. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu kan wahyu terakhir. Seperti itu. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang akibat dari sifat murtad. Akibat dari sifat murtad itu saya tulis di sini ya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106. Di sini saya hanya akan membacakan artinya saja. Artinya yaitu seseorang yang sudah beriman kemudian kafir kepada Allah, maka ia akan mendapat murka Allah karena ia telah mengkhianati dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang pengertian, kita membahas tentang larangan, kemudian kita membahas tentang akibat, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghindari. Sifat murtad itu baik apa buruk? Buruk ya. Nah, cara menghindari sifat murtad. Kalian kan sudah kelas 6 ya. Jadi kita kan sudah besar. Selanjutnya kita juga sudah tahu bahwasannya sifat murtad itu sifat yang tidak bagus. Selanjutnya kita juga sudah tahu bahwasannya sifat murtad itu sifat yang tidak bagus. Soalnya kenapa? Sifat murtad itu kan keluar dari agama Islam. Jadi yang pertama yaitu mempelajari agama dengan sebaiknya. Contohnya, kita rajin sholat jamaah, kita rajin sholat 5 waktu, kita rajin berpuasa ketika kita mampu. Lalu kemudian kita
tolong menolong kepada teman kita melaksanakan zakat dan kita melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. Selanjutnya menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku buruk. Orang yang berperilaku buruk itu orang yang seperti apa? Contohnya mabuk, membolos sekolah, berbohong, mengejek temannya, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa memupuk keimanan dan keislaman. Sudah paham? Sudah paham dari semua penjelasan tentang Bu Guru tadi, tentang murtad itu ada pengertian, tentang larangan dari sifat murtad, tentang akibat dari sifat murtad, kemudian cara menghindarinya. Sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan ada permainan. Permainan ini yaitu saya tadi kan sudah membacakan kalian tentang ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan kita untuk bersifat murtad. Selanjutnya saya akan memberikan potongan-potongan ayat yang menjelaskan. Di sini saya ada potongan-potongan ayat, kemudian kalian susun menjadi satu agar runtut. Kalau kalian memperhatikan saya, pasti kalian bisa. Baik, siapa yang mau maju atau saya tunjuk? Tunjuk. Ditunjuk saja ya. Ya, Bu. Siapa ya? Aifa, coba maju ke depan. Nah, di sini Ibu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah kartu, 6 buah kertas yang saya tulisi potongan-potongan ayat. Di sini saya ingin Aifa menggabungkan ayatnya kemudian dibaca. Oke, paham? Silahkan. Saya pegangkan. Ayat pertama. Ayat pertama dibaca. Ayat pertama ya. Di sini Aifa memilih al-yauma akmaltu. Al-yauma akmaltu lakum. Ayat kedua dinakum wa atmamtu. Ayat potongan yang ketiga alaikum. Ayat yang keempat nikmati wa raditu. Ayat yang kelima islama. Ayat yang keenam dina. Nah, di sini kan sudah, ini tinggal menempel-nempelkannya saja. Baik, nanti oleh Aifa akan ditempel. Aifa kan sudah bisa merangkai kata-kata tadi, kemudian nanti ditempelkan di kertas ya Pak. Kemudian distorkan ke saya. Silahkan duduk Aifa. Tepuk tangan untuk Aifa. Yeay. Selanjutnya di sini saya ada kartu lagi. Di dalam kartu ini ada beberapa tulisan. Saya mau tanya, kalau kita kan di sini saya tadi sudah menjelaskan tentang cara menghindari sifat murtad. Nah, kemudian saya ambil contoh nomor 2, menjauhkan diri dari orang yang berperilaku buruk. Di sini saya punya beberapa kartu yang sudah saya tulisi. Tolong silakan pilih. Di sini kalimat yang termasuk perilaku buruk itu yang mana saja? Coba Aprilia maju. Masih malu-malu ya?
Ayo, ndak apa-apa, maju. Bu Guru hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 3,5. Ayo, ndak apa-apa loh, maju. 4, 5, oh pinter. Ya, di sini saya ada kuis menjauhkan diri dari orang yang berperilaku buruk. Itu yang mana saja? Dibaca mana yang termasuk perbuatan yang buruk. Bohong. Mana diperlihatkan di depan. Apa bunyinya? Berbohong. Berbohong itu termasuk orang yang berperilaku buruk. Kemudian mana lagi? Membolos sekolah. Membolos sekolah itu termasuk perbuatan yang buruk. Kemudian kalau orang yang berperilaku baik itu mana saja? Coba dilihat. Suka menolong. Jadi suka menolong itu termasuk perbuatan yang baik. Tepuk tangan untuk Aprilia. Yeay, silakan duduk. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari saya. Tadi sudah diajar sama Ibu Linda tentang apa, anak-anak? Tentang murtad. Iya, murtad. Pintar sekali. Nah, apa itu murtad? Murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Pintar. Nah, lalu tadi apalagi yang diajarkan oleh Ibu Linda selain pengertian murtad? Nah, surat yang menjelaskan tentang orang yang larangan sifat murtad. Nah, larangan sifat murtad dijelaskan pada surat apa? Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, pintar. Sifat murtad itu baik apa tidak, anak-anak? Tidak ya, tidak baik. Nah, jadi kita tidak boleh bersifat murtad. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi sudah paham semuanya. Nah, sekarang Ibu beri tugas yaitu di buku halaman 57 LKS-nya. Nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, baik, bentar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.